Kisah ini berawal dari 7 tahun yang lalu di mana seorang gadis bernama Hiroko menaruh hati pada seorang pemuda bernama Naoto. Kebetulan mereka satu kantor. Suatu hari Hiroko diminta atasannya untuk lembur. Diam-diam atasannya ini menyukai Hiroko namun cintanya bertepuk sebelah tangan. A few moments later. Saat Hiroko terdesak, Naoto datang tepat waktu untuk menolong rekannya itu. Saking takutnya, Hiroko menangis dalam pelukan Naoto. Tiba-tiba handphone Naoto berdering dan ia pun pergi. Dari sinilah rasa suka Hiroko terhadap Naoto semakin besar. Sayangnya, cinta Hiroko ini merupakan cinta terlarang karena Naoto telah menikah dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Usai kejadian malam itu, Hiroko sengaja menulis sepucuk surat yang ia tujukan untuk Naoto, sekaligus mengembalikan barang yang terjatuh saat ia menolong Hiroko tempo hari. Selesai menulis surat, tiba-tiba Hiroko merasa ada menetes dari hidungnya. Tidak lama setelahnya, Hiroko menerima panggilan misterius. Dan disinilah teror-teror mengerikan mulai dialami oleh Hiroko. Esok paginya, Hiroko mendatangi Naoto saat ia duduk sendirian di sebuah ruangan. Dengan malu-malu, Hiroko menyampaikan terima kasih pada Naoto atas pertolongannya malam itu. Belum sempat memberikan surat, Naoto mendapatkan telepon yang mengatakan jika istrinya sudah akan melahirkan dan ia diminta untuk segera ke rumah sakit. Naoto pun pamit dan kembali meninggalkan Hiroko. Hiroko yang tampak galau karena cintanya bertepuk sebelah tangan kembali mendapatkan telepon misterius untuk kedua kalinya. Hiroko lantas menceritakan kejadian-kejadian aneh yang beberapa hari ini ia alami pada Maya. Selain itu, ia juga bercerita soal telepon misterius yang terus menerornya. Scene pun berpindah pada Naoto yang tengah merayakan kebahagiaannya usai menjadi ayah baru di kantor bersama rekan-rekannya yang lain. Di sana, istri Naoto juga ikut mendampingi karena kebetulan istrinya juga bekerja di kantor tersebut. Hiroko dan sahabatnya pun merasa heran melihat hal itu, terlebih istri Naoto baru saja melahirkan. Dengan canggung, Hiroko mengucapkan selamat pada Naoto. Namun ada hal yang ganjil saat istri Naoto menatap Hiroko dan membisikkan sesuatu yang tidak asing di telinga Hiroko. Ingatan Hiroko lantas langsung kembali pada suara dari telepon misterius yang kemarin menerornya. Penasaran dengan apa yang menimpanya, Hiroko lantas mencari tahu beberapa informasi tentang hal-hal gaib yang ia alami. Ia pun menemukan sebuah artikel tentang roh pendendam yang bersemayam di dalam tubuh seseorang yang masih hidup. Menurutnya, ini cukup sama dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang Hiroko alami. Di waktu yang bersamaan, Maya menelepon Hiroko. Tanpa basa-basi, Hiroko lantas mengatakan jika ia tahu penyebab hal-hal gaib yang selama ini mengganggunya. Itu rupanya karena dia menyukai Naoto. Dan tiba-tiba Tujuh tahun kemudian, Naoto yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu tiba-tiba dihampiri Haruto yang memperlihatkan ekor kadal buntung di tangannya. Ia pun bertanya pada ayahnya apakah kadal bisa tumbuh dari ekor tersebut. Namun dengan nada seolah-olah serius padahal bercanda, Naoto mengatakan hal itu bisa terjadi apalagi jika ditanam di dalam tanah sambil membaca sebuah mantra. Keesokan paginya, Naoto yang akan pergi bekerja menegur Haruto yang terus-terusan membaca mantra. Entah kebetulan atau tidak, tapi secara tiba-tiba seekor kadal muncul dari balik tanah.
Shin pun berpindah pada Naoto yang telah sampai di tempat ia bekerja. Tidak berselang lama, ia mendapatkan telepon dari kepolisian yang mengabarkan jika istri dan anaknya mengalami kecelakaan dan saat ini telah dilarikan ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, Naoto langsung mendatangi rumah sakit dan mencari anak serta istrinya. Perawat yang menangani mereka mengatakan jika kondisi korban saat ini kritis. Haruto dinyatakan tiada dan bersamaan dengan itu tiba-tiba petir menyambar dengan sangat dahsyat. Keajaiban pun seperti mustahil karena detak jantung Haruto kembali. Bocah itu pun terbangun dari koma dan mencari ibunya. Namun sayang, nyawa Miyuki tidak tertolong akibat kecelakaan yang parah. Malam harinya, Haruto mendatangi Naoto yang tampak terpukul dengan kepergian istrinya. Dengan wajah polos, Naoto memperlihatkan potongan jari sang ibu dan bertanya pada Naoto apakah ia boleh mengubur benda tersebut. Tentu saja Naoto sangat terkejut saat melihat potongan jari milik mendiang istrinya. Singkat cerita, Haruto menguburkan benda tersebut di kebun belakang sambil membaca mantra berkali-kali dengan harapan mantra itu bisa membuat ibunya kembali hidup. Naoto hanya bisa menangis melihat putranya kala itu. Keesokan paginya, Naoto yang akan pergi bekerja menegur Haruto yang terus-terusan membaca mantra. Entah kebetulan atau tidak, tapi secara tiba-tiba seekor kadal muncul dari balik tanah. Shin pun berpindah pada Naoto yang telah sampai di tempat ia bekerja. Tidak berselang lama, ia mendapatkan telepon dari kepolisian yang mengabarkan jika istri dan anaknya mengalami kecelakaan dan saat ini telah dilarikan ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, Naoto langsung mendatangi rumah sakit dan mencari anak serta istrinya. Perawat yang menangani mereka mengatakan jika kondisi korban saat ini kritis. Haruto dinyatakan tiada dan bersamaan dengan itu tiba-tiba petir menyambar dengan sangat dahsyat. Keajaiban pun seperti mustahil karena detak jantung Haruto kembali. Bocah itu pun terbangun dari koma dan mencari ibunya. Namun sayang, nyawa Miyuki tidak tertolong akibat kecelakaan yang parah. Malam harinya, Haruto mendatangi Naoto yang tampak terpukul dengan kepergian istrinya. Dengan wajah polos, Naoto memperlihatkan potongan jari sang ibu dan bertanya pada Naoto apakah ia boleh mengubur benda tersebut. Singkat cerita, Haruto menguburkan benda tersebut di kebun belakang sambil membaca mantra berkali-kali dengan harapan mantra itu bisa membuat ibunya kembali hidup. Shin lalu berpindah pada Hiroko yang tengah asyik merekam aktivitas di sebuah klub malam. Sejak keluar dari perusahaan lamanya, Hiroko bekerja sebagai seorang wartawan. Setelah menyetorkan liputannya ke kantor, Hiroko memutuskan untuk pulang ke apartemen. Namun hal aneh terjadi saat tiba-tiba telinganya berdenging cukup keras dan tiba-tiba saat membersihkan meja, Hiroko tanpa sengaja mendengar berita kecelakaan yang menimpa Haruto dan Miyuki di TV. Ia pun datang ke rumah duka dan bertemu dengan Haruto yang tampak melamun sendirian. Hiroko lantas menyapa Haruto dan memperkenalkan diri sebagai teman ayahnya. Tidak lama berselang, Naoto juga muncul di hadapan mereka. Naoto lantas menyapa Hiroko yang telah lama tidak ia jumpai. Mereka pun sekedar menyapa lalu kembali berpisah. Usai menghadiri pemakaman, Hiroko lantas menemui Maya. Sahabatnya itu mencoba membesarkan hati Hiroko dengan mengatakan jika gangguan-gangguan itu tidak akan datang lagi padanya karena istri Naoto telah meninggal. Keesokan paginya, Hiroko dan rekannya mendapat tugas untuk meliput sebuah acara yang melibatkan seorang paranormal. Selepas syuting, Hiroko yang kebetulan berada di sebuah ruangan bersama rekannya didatangi oleh paranormal tersebut yang ingin meminjam korek milik Hiroto. Ia pun menyodorkan korek milik Naoto yang hingga saat ini belum sempat ia kembalikan. Paranormal memegang benda tersebut yang mendeteksi ada roh jahat yang membuntuti Hiroko. Menurut paranormal, roh tersebut sangatlah jahat dan sewaktu-waktu bisa mengancam nyawanya. Paranormal lantas memberikan kartu namanya dan meminta Hiroko untuk menemui sang paranormal.
Awalnya Hiroko menolak permintaan itu, namun berkat bujukan temannya serta gangguan gaib yang kembali ia alami, akhirnya mau tidak mau ia menemui si paranormal. Masih di malam yang sama, scene berpindah pada Naoto yang dikagetkan kehadiran Haruto yang terbangun dari tidur. Haruto bercerita jika ia mendengar suara ibunya. Meratapi kepergian Miyuki, mata Naoto tertuju pada gundukan tanah yang kini lebih besar 2 kali lipat dan tanah tersebut seolah bernafas. Tidak mau berpikir aneh-aneh, ia lantas menyuruh Haruto untuk kembali tidur. Sementara itu, Naoto yang penasaran malah berjalan mendekati gundukan tanah. Keesokan harinya, Hiroko mendatangi apartemen si paranormal. Berhasil bertemu dengan paranormal, Hiroko bertanya tentang apa yang dilihat paranormal saat menyentuh korek miliknya. Paranormal menjawab jika memang ada roh gentayangan yang mengikuti Hiroko dan roh itu sangat jahat dan juga benci pada Hiroko. Saking jahatnya, paranormal tidak bisa mengusir roh jahat tersebut. Tapi masih ada cara lain, yaitu dengan menghancurkan jasad yang ia tempati saat ini. Tiba-tiba, kekuatan roh jahat yang begitu besar berhasil merasuki tubuh paranormal sehingga membuatnya kehilangan kendali. Alhasil ia Hiroko, tapi untungnya gadis itu berhasil kabur. Namun, kematian paranormal dan asistennya menjadi topik hangat di media sosial termasuk di TV nasional. Hiroko yang mengetahui persis kejadian tersebut buru-buru mematikan TV dan pergi tidur. Tapi lagi ia mendapatkan panggilan misterius dan secara mengejutkan TV yang sudah dimatikan kembali menyala. Teror yang terus mengganggu Hiroko membuatnya muak dan akhirnya Hiroko menelepon Maya dan menanyakan alamat rumah Naoto yang baru. Singkat cerita, diam-diam Hiroko mendatangi rumah baru Naoto dan merekamnya. Ia pun dikejutkan dengan kemunculan Haruto yang lalu mengajaknya untuk menemui ibunya. Sosok Naoto yang muncul tiba-tiba tentunya membuat Hiroko terkejut. Terlebih, Naoto langsung menutup tirai ruangannya seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Tanpa banyak basa-basi, Hiroko lantas menceritakan hal-hal ganjil yang selama ini ia alami, termasuk perasaannya pada Naoto 7 tahun lalu. Rupanya, semakin banyak Hiroko berbicara malah membuat Naoto makin kesal. Ia pun menyuruh Hiroko untuk pulang. Saat hampir sampai di depan pintu, tanpa sengaja Hiroko mendengar seseorang membaca mantra. Jin pun berpindah pada Hiroko yang tengah membuka file rekaman di kantor. Penasaran dengan gundukan tanah di halaman rumah Naoto, ia pun memperbesar video itu dan menemukan ada bola mata yang berkedip-kedip di dalamnya. Hiroko pun yakin jika itu adalah roh dari Miyuki yang masih penasaran. Sesaat kemudian, rekan kerja Hiroko masuk dan menunjukkan sebuah cetakan artikel bergambar paranormal yang hangus terbakar. Ia pun meminta penjelasan Hiroko tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Hiroko mau tidak mau menceritakan semuanya. Usai mendengar semuanya, Hiroko lantas diajak untuk menyelidiki soal Miyuki oleh rekannya itu. Suatu hari, tibalah mereka di sebuah panti asuhan di mana Miyuki dititipkan di sana ketika kedua orang tuanya telah meninggal akibat musibah kebakaran. Pengasuh panti asuhan mulai bercerita jika 15 tahun yang lalu ia menyaksikan keanehan-keanehan pada diri Miyuki.
Rupanya kelebihan yang dimiliki oleh Miyuki membuat beberapa temannya tidak suka hingga mengurungnya di ruang bawah tanah. Pengasuh pun membawa Hiroki ke ruang bawah tanah tempat Miyuki dikurung. Sepulangnya dari panti asuhan, tiba-tiba Hiroko dikejutkan oleh sosok Maya yang sudah berdiri di pintu keluar lift. Di sini Maya bercerita jika calon suaminya berselingkuh dengan rekan kerjanya. Tapi Hiroko melihat ada yang aneh dengan Maya karena ia datang dengan tanpa bersepatu dan kakinya ada banyak luka. Maya yang rupanya kerasukan roh Miyuki menyerang Hiroko dengan membabi buta. Untung saja rekan Hiroko datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Hiroko. Rupanya rekannya itu bukan tanpa alasan datang ke apartemen Hiroko. Ia datang dengan membawa majalah bergambar Hiroko yang wajahnya sudah gosong, sama seperti wajah paranormal sebelum kematian menjemputnya. Hiroko lantas teringat ucapan paranormal yang mengatakan bahwa satu-satunya cara menghentikan kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan jasadnya yang masih ada. Malam itu juga Hiroko menuju rumah Naoto. Sampai di depan rumah, Hiroko melihat kedua orang tua Naoto membawa paksa Haruto dan meminta Naoto untuk ikut bersama mereka. Tapi Naoto menolak dan ia melihat kehadiran Hiroko. Singkat cerita, Naoto menceritakan awal mula kejadian di mana ia menceritakan soal kadal yang hidup kembali dan jari Miyuki yang dikubur di halaman belakang oleh Haruto. Sosok Miyuki yang kembali hadir di hadapan mereka membuat Hiroko dan Naoto merasa ketakutan. Dari pelarian inilah akhirnya Naoto mengakui jika ia juga memiliki perasaan pada Hiroko. Tapi Naoto takut karena ia merasa Miyuki selalu bisa melihatnya. A few moments later. Hiroko dan Naoto lantas berpisah usai mereka sampai di depan rumah dan selamat dari kejaran Miyuki. Dalam perjalanan pulang, Hiroko ditelepon oleh rekannya yang mengabarkan jika keadaannya baik-baik saja, begitu pula dengan Maya. Tapi sayangnya Maya hingga saat ini belum sadarkan diri. Selain kabar soal Maya, rekannya itu juga memberitahu jika ibu Miyuki meninggal oleh pengikut sekte. Kebetulan ibu Miyuki adalah pendiri sekte yang juga memiliki kekuatan seperti Miyuki. Kesimpulannya, Miyuki memiliki ilmu tersebut karena warisan dari mendiang ibunya. Scene lalu berpindah pada Naoto yang dikejutkan oleh kehadiran Haruto dan juga Miyuki yang kembali datang ke rumah. Tubuhnya yang sudah hancur perlahan kembali bersatu. Naoto sendiri berniat membakar jasad Miyuki, tapi tewasnya Naruto yang tersambar petir rupanya membuat kutukan tersebut hilang, termasuk Maya yang kembali sadarkan diri. Akhir cerita, usai kejadian malam itu, Hiroko datang menemui Naoto di kediamannya. Haruto.